Lu lagi jalan terus kepleset masuk sumur, tapi bukannya kecebur, ini malah tembus ke belahan dunia lain, di mana tanah sama langit posisinya kebalik. Salah langkah dikit bukannya jatuh ke tanah, tapi lu malah tembus ke langit ketujuh. Eksplorasi tentang kejadian itulah yang bakal disuguhin dalam movie anime ini. Judulnya Saka sama no Patema, movie yang disutradarain sama orang bernama Yasuhiro Yoshiura yang pernah ngegarap If no Jikan, dan yang paling terbaru adalah Ai no Utagoe wo Kikasete. Movie ini juga bagus banget nyir, wajib banget lo tonton juga. Tiap anime yang digarapnya terkenal punya konsep sci-fi yang agak filosofis, tapi tetap seru buat ditonton dan kagak bikin boring. Nah sebelum lanjut, gue cuma pengen ngasih peringatan kalau video ini bakal ngandung spoiler dari sebagian besar alur ceritanya. Jadi kalau lu mau, mending tonton dulu movie-nya, terus balik lagi ke video ini. Oke, jadi gini. Secara garis besar, ceritanya berfokus kedua tokoh utama. Patema, cewek dari kota bawah tanah yang penasaran banget sama dunia luar. Dan si Eiji, cowok dari dunia permukaan yang hidup di bawah sistem diktator yang ketat. Dimana ngelihat langit aja dianggap sebagai dosa. Kedua dunia mereka literally ya kayak bumi dan langit. Ceritanya dimulai di tahun 2067. Para ilmuwan tuh punya ide yang kedengarannya luar biasa. Mereka mau eksperimen buat ngambil energi dari gravitasi bumi. Tapi ya namanya juga science. Kadang kagak sesuai rencana, hasilnya malah gagal total. Bukan cuma gagal biasa, eksperimen itu bikin gravitasi kebalik. Jadi banyak orang, benda, dan apapun yang ada di bumi tiba-tiba malah ngelayang ke angkasa. Setelah tragedi itu, dunia jadi terpecah. Ada orang-orang yang jadi korban eksperimen tersebut dan ada yang survive dan hidup kayak orang normal. Para survivor ini kemudian ngebangun ulang peradaban yang dikasih nama Aiga, sebuah kemasyarakatan super ketat dan otoriter yang dikontrol sama seorang diktator namanya Izamura. Mereka percaya para manusia Sakasama alias orang dengan gravitasi terbalik itu tuh musuh dan terkutuk, semacam propaganda biar rakyatnya takut. Di sisi lain, karena udah gak bisa tinggal di permukaan bumi lagi, para Sakasama ngebangun peradaban juga, tapi di bawah tanah. Salah satu penduduknya adalah si Patema tadi. Dia ini cewek muda yang ceria, tapi juga suka penasaran. Hobi banget ngejelajah lorong-lorong bawah tanah. Tapi ada aturan, jangan pernah ngedeketin zona berbahaya. Karena katanya tempat itu angker dan bisa bikin orang hilang. Si Patema tetap bandel, namanya juga bocah. Makin dilarang malah makin pengen. Apalagi Do itu terinspirasi sama Sakasama lain bernama Lagos, seorang explorer misterius yang udah lama hilang. Si Patema pun nekat nge-eksplorasi tempat itu juga. Tapi pas lagi explore, si Patema ngeliat sosok misterius yang jalan di langit-langit terowongan. Kaget dong, terus lari sampai kecapean. Ketika pengen nyender, besinya malah patah dan dia kepleset ke zona terlarang, yang ternyata tembus keluar dunia bawah tanah alias permukaan. Untungnya nih cewek nyangkut di pohon. Ketika hampir mati jatuh ke atas langit, disanalah dia ketemu sama si Eiji, seorang cowok dari dunia permukaan yang hidupnya dibatasi sama pagar gede. Twistnya ya kayak yang gue bilang di awal, gravitasi mereka berdua kebalik. Buat si Eiji, si Patema tuh kayak orang yang bisa jatuh ke langit. Jadi kalau nih cowok kagak megangin si Patema, bisa-bisa dirinya langsung ngelayang kagak balik-balik. Dari situ mah mereka mulai kenalan, tukar cerita soal dunia masing-masing lah. Dan kita jadi tahu kalau dunia permukaan dikuasain sama diktator. Terus dari situ juga kita tahu kalau bokapnya si Eiji dulu mati gara-gara eksperimen mesin terbang yang katanya gagal. Padahal aslinya karena ulah kotor pemerintah Aiga. Pemimpin dunia permukaan ini namanya Izamura. Orangnya entah kenapa obses banget sama para Sakasama, sampai percaya kalau ngelihat langit itu dosa karena itu tempat para Sakasama terbang dan mati. Pas dia tahu ada si Patema yang datang ke permukaan, nih orang langsung merintahin pasukannya buat nangkep. Ngeri banget njir, karena Doi kagak cuma pengen ngusir si Patema, tapi malah pengen ngejadiin si Patema miliknya. Bayangin aja, Doi sampai naruh si Patema di puncak menara dengan kaki dirantai ke beban. Terus ada kaca yang langsung berbatasan sama langit, yang buat si Patema tuh ketakutan terbesarnya.
Tapi si Eiji kagak tinggal diam. Dibantu sama si Porta, teman masa kecil si Patema yang nyusul ke permukaan juga. Dan ada tetua dari masyarakat bawah tanah. Mereka bikin plan buat nyelamatin si Patema. Aksinya tuh seru banget karena si Eiji sama Porta pakai trik gravitasi masing-masing buat bisa manjat ke menara. Akhirnya si Eiji berhasil nyelamatin si Patema, tapi langsung dikejar si Izamura sama pasukannya. Mereka kabur ke rooftop. Adegannya intens banget. Di sana si Izamura nyuruh anak buahnya nembak si Eiji. Si Patema yang udah desperate loncat ke arah si Eiji biar bisa kabur bareng, dan mereka berdua malah ngelayang ke langit ke arah yang orang Aiga pikir adalah sebuah kematian. Ternyata mereka kagak mati. Mereka malah sadar kalau langit itu cuma atap mekanis yang dibuat demi ngontrol atmosfer Aiga. Bahkan bintang-bintang yang mereka lihat selama ini cuma proyeksi hologram doang. Jadi dunia mereka tuh tipuan total. Nah, di atas atap itu mereka nemuin pesawat bikinan bokap si Eiji sama Lagos. Di situ mereka baca catatan-catatan lama yang ngungkapin kebenaran. Yang ternyatanya lagi, Aiga tuh cuma sisa eksperimen gagal. Orang-orangnya hidup di dunia buatan karena bumi asli udah porak-poranda. Cerita kemudian berlanjut sampai si Eiji sama Patema makin dekat, dan ya di situ mereka confess cinta, romantis tapi juga tragis karena kondisi dunia mereka sekali lagi jungkir balik. Cuma cerita belum kelar, si Izamura makin paranoid, bahkan siap buat ngebunuh siapa aja yang ngancem kekuasaannya. Nih orang malah ngebocorin rahasia kalau dialah sebenarnya dalang yang bikin bokap si Eiji mati dan si Lagos ditangkap. Endingnya makin brutal pas ada kejar-kejaran terakhir. Si Patema, Eiji, dan si Porta diculik lagi pakai pesawat, tapi kemudian jatuh ke dalam shaft bawah tanah. Di situ si Izamura nembak si Eiji sampai terluka parah, bahkan hampir bunuh si Patema juga. Untung si Porta ngelawan balik. Nah, pas lantai di bawah mereka roboh, kebongkarlah dunia asli. Permukaan bumi yang selama ini udah hancur, penuh gedung-gedung yang terbengkalai lah, dan langit asli yang selama ini mereka kira berbahaya. Si Izamura pun kena karmanya. Pas nih orang masih maksa megangin si Patema, badannya malah ketiban pesawat si Eiji terus mental ke langit. Lenyap gitu aja. Untungnya si Patema kagak kebawa dan jatuh ke dalam shaft lagi. Terus diselamatin si Eiji meskipun udah sekarat. Akhirnya kebenaran kebuka buat semua orang. Si tetua suku bawah tanah sama si Jaku, mantan anak buah si Izamura yang mulai sadar, sepakat buat nyatuin dua dunia. Si Patema sama Eiji jadi simbol dari harapan baru. Mereka berdiri bareng di permukaan bumi, ngelihat dunia asli untuk pertama kalinya. Endingnya emang manis pahit, tapi juga bikin lega. Nah, kelar sama sinopsisnya. Gue bakal ngasih tahu lu kelebihan nih film. Pertama, konsep dunianya yang jelas unik. Hal yang paling bikin stand out jelas ide gravitasi terbalik. Bukan sekedar gimmick visual, tapi bener-bener jadi fondasi cerita. Dari cara karakter jalan, jatuh, sampai ketegangan waktu si Patema hampir ngelayang ke langit. Semuanya bikin penonton ngerasa sensasi yang fresh. Kedua, visual sama sinematografi. Jangan remehin kualitas animasinya. Meskipun bukan produksi dengan budget segede anime mainstream kayak Kimentod, detail dunia bawah tanah dan langit luas di permukaan digarap dengan penuh imajinasi. Adegan pas kamera diputer 180 derajat buat nunjukin perbedaan perspektif si Eiji sama Patema tuh keren banget. Dan ini tuh momen yang jadi favorit gua. Bikin penonton kayak ikut kebalik bareng mereka. Ini salah satu kekuatan nih film yang bikin kesan wow terus nempel di kepala. Ketiga, soundtrack yang bikin nyawa cerita hidup. Musiknya dapet banget, bukan sekedar pelengkap, tapi jadi penegas emosi di tiap adegan. Pas momen tegang, musiknya bikin jantung ikut kenceng. Pas
momen manis si Eiji sama Patema, musiknya langsung adem, bikin penonton senyum sendiri. Soundtrack ini tuh kayak jembatan emosi yang nyambungin kita sama karakternya. Dan satu lagi, chemistry antar karakter. Walaupun ceritanya nyeleneh soal gravitasi, hubungan antara si Eiji sama Patema justru terbilang sederhana. Chemistry mereka kagak berlebihan lah, kagak terlalu drama, tapi justru malah bikin penonton gampang simpati sama perjuangan mereka berdua. Apalagi pas harus ngelawan dunia yang literally berusaha misahin mereka. Nah, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Walaupun Saka sama no Patema punya konsep yang keren banget, tetap ada beberapa hal yang bikin sebagian penonton termasuk gua ngerasa agak kurang puas. Yang pertama, soal alur cerita. Pacingnya kadang kurang konsisten. Awalnya nih film jalan cepet banget. Langsung ngenalin dunia kebalik lah, pertemuan si Eiji sama Patema, terus konflik politik. Tapi di tengah ada beberapa bagian yang kerasa agak ngelambat, kayak film lagi ngerem dulu sebelum ngegas lagi ke klimaks. Buat sebagian orang, ini tuh malah bikin mood nonton agak turun. Terus soal karakterisasi, walaupun si Eiji sama Patema punya chemistry yang bagus, gua ngerasa mereka tuh kurang dapat pendalaman karakter. Misalnya, motivasi si Eiji pengen bebas dari sistem permukaan tuh apa aja, atau sisi personal si Patema selain rasa penasarannya. Gua ngarepnya sih film ini tuh bisa ngasih layer emosi lebih dalam, biar yang nonton bisa makin relate sama kedua tokoh utama. Terus tentang villain, tokoh pemimpin di permukaan digambarin sebagai sosok otoriter yang keras kepala, tapi ini orang tuh terlalu hitam putih, kayak tipikal antagonis yang jahatnya tuh cuma karena keperluan cerita doang tanpa ada penjelasan lengkap kenapa nih orang bisa sejahat itu. Kalau aja karakter ini bisa dibikin lebih kompleks, mungkin konflik filmnya bisa kerasa lebih berat dan nyayat hati. Karena selain ngeksplorasi dari sisi protagonis, antagonisnya juga dapat bagian. Dan satu lagi, endingnya agak keburu-buru. Plot twist soal dunia kebalik emang keren, tapi penjelasannya muncul di bagian akhir dan langsung selesai gitu aja. Kagak dijelasin lebih lanjut gimana proses hancurnya dunia itu. Dari gua mah segitu aja sih. Kalau menurut lo sendiri, nih anime gimana?